Buktikan Nabi Muhammad ada di kitabnya Yahudi, siap login bang. Kita bisa langsung cek ya dalam Nevi'imnya Yahudi, yaitu Sefer Hagai, pasal kedua, butir ke-7. Di sini juga kita akan suguhkan bahasa Ibraninya dan juga terjemahan bahasa serumpunnya, yaitu bahasa Arab. Karena para pakar kitab Yahudi pun ketika mereka menerjemahkan Tanakh ya, yang isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu mereka membutuhkan kamus bahasa Arab, mu'ajam bahasa Arab sebagai bahasa serumpunnya. Di sini dikatakan Dehirashtiet kol haggoyim. Artinya, wa uzalzilu kullal umam, jami'al umam, akan kugoncangkan setiap bangsa. Uvha'u khemdat kul haggoyim. Artinya, wa ta'ti kunuzuha. Dalam terjemahan lain, wa ya'ti mushtaha kullal umam. Sehingga akan datang. Siapa yang akan datang? Di sini yang akan datang itu dikatakan dalam bahasa Ibraninya khemdat. Artinya yang diinginkan, yang indah, yang bagus. Dalam Hebrew English Lexicon Without Points milik John Parkhurst, yang dikutip juga oleh Higgins dalam Apology for Muhammad, di sana dikatakan secara jelas ya, here Muhammad is expressly foretold by Haggai and by name. There is no interpolation here, there is no dividing this clear text and its meaning. Artinya, butir ke-7 ini secara eksplisit disebutkan oleh Nabi Hagai bahwa yang akan datang itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why ada banyak orang Yahudi di Madinah yang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sahabat Abdullah bin Salam. Dulunya dia adalah seorang pemimpin Yahudi di Madinah. Lalu di masa tabi'in ada Ka'ab al-Ahbar. Nah, kedua orang Yahudi ini meriwayatkan sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata terdapat dalam kitab Yahudi. Hal ini bisa kita temukan dalam Sahih Bukhari dan juga Musnad Imam Ahmad. Di sana dikatakan, engkau adalah hambaku dan rasulku. Kunamai engkau mutawakil, yaitu orang yang selalu bersandarnya kepada Tuhan. Engkau bukan orang yang berkata kasar, tidak pula bersifat keras, dan tidak pula berteriak-teriak di pasar. Perkataan ini persis seperti dalam Nevi'imnya Yahudi, tercatat dalam Sefer Isaiyah, pasal 42, butir kedua. Di sana dikatakan, inilah hambaku, orang pilihanku, yang padanya aku berkenan. Dalam terjemahan bahasa Arabnya, di sini menggunakan kata usaniduhu, yaitu fi'il mazid mushtarakah baina isnain, yang artinya Allah yang memberikan sandaran dan Nabi adalah orang yang bersandar. Sinonim dari kata sanada yusanidu yaitu tawakkala yatawakkalu, yang mana isim fa'il adalah mutawakkil. Lalu dikatakan juga, aku memberi rohku padanya untuk membawa keadilan bagi setiap bangsa. Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ingat, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Lalu dikatakan juga di sini, dia tidak berteriak, tidak pula menyaringkan suara, persis seperti dalam hadis tadi. Lalu di butir yang ke-10 dikatakan juga, nyanyikanlah bagi Tuhan suatu nyanyian baru dan pujilah ia dari ujung bumi. Biarkanlah padang gurun dan kota-kota tempat Bani Kedar mengangkat suaranya. Nah, Bani Kedar itu siapa sih? Kita bisa suguhkan seabrek-abrek referensinya bahwa Bani Kedar adalah keturunan Nabi Ismail, yaitu adalah orang-orang Arab. Lalu selanjutnya dikatakan, biarkanlah penduduk gunung Batu Sila bersorak-sorai dari ujung gunung. Nah, di mana letak gunung Sila ini? Ternyata gunung Sila ataupun Sala ini ada di Madinah. Kenapa orang Yahudi itu bisa banyak sekali tinggal di Madinah? Kenapa? Nah, ini bisa kita temukan dalam Tarikh Madinah, Hadisan wa Qadiman. Di sana dikatakan bahwa karena orang-orang Yahudi ini udah tahu bahwa akan turun Nabi akhir zaman yang tinggal di Madinah sebagai keturunan Bani Kedar, yang mana dia tinggal di tempat yang dekat dengan Gunung Sila ataupun Salah yang ada di Madinah. Jadi gimana? Mau login sekarang?